setiap waktu. Amin. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Benar Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Katakan, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau, amin, yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Benar Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja yang kami sembah dalam hidup kami. Tuhan, inilah kami. Kami persembahkan tubuh kami, jiwa kami dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Berserah penuh Tuhan, karena Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami yang memerdekakan kami. Sehingga kami boleh merdeka saat ini di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih
kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Dimuliakan Tuhan kami. Haleluya. Dimuliakan. Amin. Benar, dimuliakan. Ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Kau rajaku. Rajaku. Engkau yang bertahta. Amin. Engkau yang berkuasa. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan. Amin. Amin. Dimuliakan. Kau yang mulia Tuhan. Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Kau Rajaku. Amin. Kau yang bertahta. Yang bertahta. Amin. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Haleluya. Kita undang berdiri saudara-saudara. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Amin. Engkau Tuhan, Kau Raja kami, Yesus Kristus. Bila nama itu tetap tertera di dalam hati kami, terpatri di dalam hati kami, supaya kami boleh tunduk pada Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan tubuh jasmani kami. Begitu juga Tuhan kalau kami ingat teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Supaya mereka juga boleh menikmati berkat yang sama seperti kami. Boleh menikmati sukacita yang sama seperti kami. Dimanapun mereka berada Tuhan. Jemaat-Mu juga Tuhan kami berdoa. Mereka yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Bawa mereka ke tempat ini Tuhan. Supaya mereka juga boleh sama-sama menikmati sukacita bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang berada di dalam masalah kehidupan mereka yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi Engkau tahu sampai ke pelosok hati mereka Tuhan. Apa yang mereka sedang gumulkan, apa yang mereka sedang perjuangkan. Bantu mereka Tuhan, bukakan jalan keluar. Supaya apa yang mereka dapatkan datang daripada-Mu dan mereka boleh mengucap syukur. Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan-Mu. Seberapa banyak kami yang hadir saat ini, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, membentangkan tangan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali saudara.
Kita boleh bersyukur atas berkat Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada napas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sebab kasih setia Tuhan selama-lamanya bagi kita. Dan kita boleh katakan, Tuhanku Maha Besar. Kita menyerukan nama Tuhan karena Dialah Raja kita. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hei, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hei,
besar, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin, amin, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Hei, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Amin. Haleluya. Ya, Yesus nama di atas nama. Tidak ada nama lain di atas bumi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus. Haleluya, karena dialah Raja. Kita boleh bersyukur kepadanya, membawa pujian bagi Tuhan. Dialah Raja. Kita bagi berdiri saudara. Kita bersuka cita, dia Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Tuhan kapan agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan bertata di atas puji-pujian, karena Tuhan kekuatan kita. Haleluya, haleluya, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, amin, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Katakan, agunglah Tuhan dapat. Hei, agunglah, amin. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih
kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, Kasihmu tiada tara. katakan sekali lagi, agunglah, agunglah. Perbuatanmu, Mujizat, amin. Mujizat terjadi di tempat ini, amin. Haleluya, haleluya. kekal Teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara. Bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas kita saat ini. Haleluya, haleluya. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, Kristus sudah memerdekakan kita. Seperti halnya saat ini, ketika Tuhan sudah merencanakan hidup yang indah di dalam kehidupan kita. Sebuah rencana yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kita bagaikan bejana yang siap dibentuk untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, amin, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Benar Tuhan. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana. Haleluya. Kita bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Memang sakit ketika dibentuk, tapi ketika sudah jadi, begitu mulianya tubuh kita di hadapan Tuhan. Kita menjadi sama karakter seperti Yesus. Biarlah kita menjadi sama karakter yang sama seperti Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bagaikan bejana. Haleluya. Kita dijadikan alat oleh Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Kita menjadi saksi Tuhan. Inilah rencana yang indah dalam hidup kita. Amin, amin. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam
dalam segenap jalanku memuliakan. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami undang namanya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu Dalam segenap jalanku memuliakan. Katakan sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Seperti setiap kalimat yang kami nyanyikan dalam pujian kami, untuk dibentuk menjadi seperti bejana yang Tuhan bentuk. Kami menginginkan Tuhan dalam hidup ini, perjalanan hidup kami semakin disempurnakan. Supaya ketika kami menghadapi kehidupan ini, kami selalu mengenal kehendak-Mu, belajar taat kepadamu, sehingga hidup ini adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Bukan hidup di dalam kekecewaan, bukan hidup di dalam tanda tanya, keraguan, bukan hidup di dalam kekhawatiran, tetapi hidup yang memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami agar memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami betul-betul boleh bersandar kepadamu. Engkau sumber kekuatan dan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau menuntun kami, baik melalui puji-pujian yang kami naikkan, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah firman ini berbicara dari Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Hamba-Mu hanya alat untuk menyampaikan, tetapi kebenaran, kuasa, itu datang daripada-Mu. Biarlah anak-anak-Mu diteguhkan hidupnya. Anak-anak-Mu akan selalu berjalan dalam terang-Mu. Seperti Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dan merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap jemaat-Mu, dan biarlah kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambutnya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, hidup dalam rencana Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang pasti bisa kita itu dengan kekuatan kita melakukan. Ya, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup dalam rencana kita aja yang kita tahu persis
itu nggak mudah. Apalagi hidup dalam rencana Tuhan yang seringkali kita nggak tahu. Dalam kehidupan ini seringkali kita masuk di dalam satu pergumulan. Mengapa Tuhan? Minggu lalu atau 2 minggu lalu tepatnya saya menengok seorang teman, seorang pengusaha, seorang yang cinta Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah menantunya sedang membangun perusahaan itu dengan baik, ya, masuk di dalam Instagram sebagai salah satu anak-anak muda pebisnis baru dalam grupnya itu siapa? Mary Riana, ya. Dia dapatkan trofi dan sebagainya. Bapaknya tiba-tiba divonis kena CA di pankreas. Saya tengok, mereka cuma bertanya, why me Lord? Why me Lord? Mengapa kok saya begini Tuhan? Saudara, hidup ini enggak gampang. Di dalam Tuhan pun seringkali kita masuk di dalam berbagai macam ketidaktahuan. Dan itu bisa menghancurkan iman kita kalau kita itu tidak tahu. Nah, saudara, berbicara tentang iman. Seringkali orang itu berbicara, iman itu harus besar. Kalau imanmu besar, apapun juga pasti jadi. Orang Kristen berbeda. Bukan iman yang besar. Tuhan ngomong, tanya muridnya, Tuhan, aku mau minta iman yang besar. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu katakan kepada gunung ini, terbelahlah atau terangkatlah, maka gunung itu akan terangkat. Tuhan ngomong, biji sesawi itu kecil banget kalau saudara lihat itunya, aslinya. Tuhan mengatakan sebenarnya iman itu bukan diukur besar, tetapi apa? Objeknya. Itu yang membedakan iman orang Kristen dengan iman orang lain yang bukan orang Kristen. Imannya orang Kristen itu objeknya Allah yang menyatakan dirinya. Iman yang lain mungkin Allah yang mereka tidak tahu mau ngapain, tapi Allah kita adalah Allah yang menyatakan dirinya. Oleh karena itu objek daripada iman itu penting banget. Maka itu ketika kita ngomong hidup, ngomong iman, kita harus belajar dari firman. Karena di dalam firman ini ada berbagai hal, di dalam firman ini ada berbagai hal yang kita bisa belajar tentang iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita ini kemudian bukan besarnya, tetapi tujuan objek yang kita percaya ini apa? Nah, dalam hal ini kita pagi ini berbicara tentang iman di dalam hidup untuk sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita nggak mudah, ya. Persoalan hidup ini ada di dalam kualitas iman, bukan besarnya masalah. Nah ini saudara, ya, kualitas iman itu menentukan, bukan besarnya masalah. Ada orang yang begitu banyak masalahnya yang dikatakan tidak tertangani oleh dirinya, tapi dia bisa tegar karena dia punya kualitas iman yang benar. Bukan kualitas iman yang besar, tapi kualitas iman, bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Dan kualitas itu bergantung bagaimana kita itu memahami Tuhan. Tanpa itu, kita jadi orang yang sangat menderita dalam kehidupan ini. Ya, nah, mari kita belajar dari Yusuf. Sederhana sekali. Dari Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf itu bisa teguh dalam hidupnya bertahun-tahun menghadapi masalah yang bukan selesai, tetapi bertambah lama, bertambah buruk, bertambah buruk. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang menurut orang, kasihan bener deh lu. Sudah jatuh tertimpa apa?
eskalator, tangga masih enteng. Iki eskalator, ambruk gitu ya. Banyak orang secara manusia itu nggak mungkin. Dia bisa teguh, ya. Maka itu kita belajar dan mengapa Tuhan itu kok mau menyertai dia dan berkenan membuat dia bisa keluar dari seluruh masalah ini. Mari kita baca di dalam satu ayat yang sudah sering juga dikotbahkan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Satu ayat aja. Ini adalah hasil akhir dari kehidupan Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ketika saudaranya takut, dia akan membalas dendam. Ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ini jawabannya Yusuf ketika kakak-kakaknya berkata, apakah engkau akan membalas kami kalau ayah kita sudah meninggal? Ya, maka jawabnya demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah apa? Mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah saudara, Anda melihat apa di sini? Kalau Anda melihat, seringkali kita melihat pergumulan, seringkali kita melihat masalah, tapi kalau kita lihat di sini adalah yang pertama kita lihat bahwa Allah itu punya rencana yang baik bagi Yusuf dan bagi setiap umatnya. Allah itu punya rencana yang baik bagi setiap umatnya, termasuk kepada diri kita. Allah itu punya rencana yang baik. Kita percaya dulu, hidup ini tidak ada yang sial. Hidup ini adalah orang percaya yang akan dituntun Tuhan menghadapi kehidupan ini supaya hidupnya itu baik. Tuhan itu merencanakan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan merencanakan penebusan manusia. Itu terjadi dulu sekali. Dan rencana itu dijadikan sampai kembali Tuhan bisa menebus umatnya. Nah sekarang kalau kita ini jadi umat tebusan Tuhan, Tuhan juga punya rencana sampai kepada kekekalan, rencana juga di dalam kehidupan ini. Nah mari kita berbicara, mengapa kita itu selalu ada dalam pergumulan? Karena pertama adalah memandang rencana. Ada dua rencana yang hidup di dalam pribadi orang-orang percaya. Ya, yang pertama adalah banyak orang yang percaya, orang baik, orang yang cinta Tuhan, punya rencana. Dan rencana itu dia minta supaya Tuhan boleh menjadikan itu berhasil. Jadi ada banyak orang yang pertama dengan cintanya kepada Tuhan, ya, dengan keinginannya untuk berkorban, dia punya rencana yang baik. Jadi pertama dia punya rencana, dia minta Tuhan mengurapi dia, dia minta Tuhan memberikan kuasa, dia minta Tuhan menurunkan mujizat, dia minta Tuhan menuntun hidupnya, agar perjalanan itu rencana dengan baik. Contohnya paling gampang, hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang ingin dipakai Tuhan. Kemudian dia ngomong, Tuhan aku mau kau pakai. Aku mau pergi ke daerah itu satu tempat. Aku mau menginjil di sana Tuhan. Aku mau supaya orang-orang itu bertobat. Dan untuk itu aku belajar sekolah teologi. Dan untuk itu aku belajar bagaimana melayani menjadi satu misi yang baik. Dan Tuhan, urapi aku. Beri aku kuasa. Taruh kuasamu dalam mulut bibirku. Tanganku juga kalau mengarah pada orang, jadilah mujizat.
Nanti aku mau KKR di sana Tuhan. Biarkan Engkau membuka langit itu supaya tidak hujan. Supaya malam hari itu terang benderang. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kuasa. Ketika aku menjamah orang-orang itu jatuh, orang itu sembuh, orang buta melihat. Banyak orang pengen memuliakan Tuhan dengan rencananya. Jadi sebenarnya yang punya gawe itu siapa? Tuhan atau kita? Ini bukan hanya di dalam pelayanan. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, aku pengen anakku jadi orang hebat. Tuhan, aku mau bisnisku besar. Supaya apa? Aku bisa melayani Engkau nanti kalau besar. Sebenarnya pertanyaannya, yang punya rencana itu aku atau Tuhan? Banyak yang punya orang itu rencananya aku. Dia cinta Tuhan sekali lagi. Dia rela berkorban. Dia mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi ini sebuah kesalahan yang fatal Tuhan. Yang saudara, begitu kita yang punya gawe, kita pemilik, kita mau bekerja, Tuhan suruh duduk diem ongkang-ongkang, cuman memberkati dan memberi kuasa, problem. Karena begitu banyak orang akan gagal. Hidup ini demikian unpredictable. Hidup ini demikian uncontrollable. Saya punya teman, seorang dokter yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya pernah cerita mungkin. Dia ada di kepulauan di Sumbawa. Sumba atau Sumbawa ya? Sumba. Itu orang dari Sumatera Utara, dia bisa menjadi berkat di sana, dicintai oleh penduduknya. Dicintai oleh penduduknya, dia buka klinik, dia pelayanan di rumah sakit, dia juga menjadi hamba Tuhan di gereja GPDI, dia itu begitu dipakai Tuhan. Semua orang itu mengatakan dia luar biasa. Dia ditempatkan oleh satu World Vision, ya, di situ dia bekerja. Satu hari, masih umur di bawah 45. Dia harus operasi batu empedu. Yang operasi dia adalah profesor yang dosennya dulu. Dan dia ke Jakarta, dia dioperasi. Terjadi komplikasi, dia meninggal sebelum umur 45. Menurut kita gimana? Tuhan, kok aneh sih? Kok begitu sih? Orang kok menjadi berkat. Kalau kita memandangnya dari sisi bahwa orang atau kita itu yang punya rencana, yang punya gawe, yang punya keinginan, kemudian Tuhan disuruh memberkati, habislah kita. Banyak orang yang jatuh terpuruk imannya. Oleh karena itu, kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan begitu ya? Yusuf itu dalam prosesnya selama 16 tahun, ketika dia menjadi seorang budak, dia itu nggak tahu lagi mau kemana hidupnya. Tetapi mengapa dia menjadi orang yang sangat dikatakan dalam setiap kesempatan Allah menyertai dia. Dan Yusuf itu selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Artinya apa? Dalam setiap kondisi dan situasi, dia tidak pernah putus asa. Itu yang membuat orang itu berbeda. Kita ini seringkali naik turun, betul? Ya enggak? Kita kadang-kadang merasa kuat, tapi kita kadang merasa terpuruk. Ya. Tapi orang ini konsisten. Karena Yusuf itu yakin, walaupun tidak tahu bagaimana akhirnya, dia diyakinkan Allah punya rencana melalui hidupnya. Maka itu yang pertama adalah jangan sampai
rencana itu adalah rencana kita, terus Tuhan disuruh meneguhkan, Tuhan yang disuruh membuat itu berhasil. Maka yang kedua adalah seperti Yusuf itu, bahwa kita percaya Tuhan itu pemilik yang punya rencana dalam setiap pribadi, dan manusia itu turut bekerja sekalipun sering tidak tahu. Jadi saudara, kalau hidup kita itu mau sedikit tenang, kita harus punya pikiran ini. Apa yang aku lakukan ini? Rencanaku atau rencana Tuhan? Kemarin malam saya disadarkan. Saya selalu berhubungan dengan seminar yang selalu itu boleh dikata nggak ada duit di depan. Nggak ada duit di depan. Malam bicara sama orang, ada seminar diperkirakan cuman 100 juta, kemarin dihitung 135 juta. Waduh, kaget kita. Dari mana sisanya? Ini pun yang 100 belum genep. Gitu. Malam jam 11 saya ingat lagi, saya juga proyek yang untuk pembuatan training. Nanti tanggal 16 Oktober, sudah bayar DP hotel sekitar 5 juta. Totalnya sekitar 60 juta. Kaget saya. Karena apa? Sampai hari ini kita belum bisa menentukan siapa yang kita undang. Dan yang diundang itu belum tentu mau bayar. Apalagi kalau kita nggak tahu. Malam saya bikin surat gitu, tiba-tiba saya kirim, baru saya lihat gitu. Ternyata jam 12 lebih 15 menit. Malam kemarin, saya baru sadar, loh aku ini masih bangun jam 12, padahal besok masih khotbah. Gitu. Saya kaget, karena apa? Memang ada beban. Tapi yang kemudian membuat saya lega adalah saya doa, Tuhan, kalau ini rencanamu, biarkan jadi. Toh yang saya lakukan dengan tim ini adalah untuk ini sesuai yang selalu kami doakan. Titik. Setelah itu tidur. Nanti itu jadi atau tidak, itu rencana Tuhan. Tapi pengalaman di hidup saya mengatakan bahwa banyak hal yang mustahil itu terjadi. Bukan karena kita hebat. Justru di tengah-tengah kita ini nggak bisa apa-apa. Kalau itu rencananya Tuhan, pasti jadi. Sejahat-jahatnya saudara-saudara Yusuf yang mau membunuh dia. Sejahat-jahatnya istri Potifar yang menjebloskan dia ke dalam penjara. Sejahatnya orang yang lupa akan Yusuf yang sudah menolong. Tidak pernah bisa mengalahkan rencana Tuhan. Kejahatan manusia tidak pernah bisa menghentikan apa yang Tuhan mau. Kalau ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau dia sudah membuka, tidak akan pernah bisa tertutup. Kalau dia sudah tutup, tidak pernah ada yang terbuka. Dia berdaulat penuh. Yusuf percaya Allah berdaulat untuk melaksanakan rencananya. Tidak ada kejahatan manusia yang bisa menggagalkan. Jadi disitulah sebenarnya kita ini bisa terus hidup ini menjadi orang yang bersandar pada Tuhan. Kalau rencana itu adalah rencana saya, supaya Tuhan jadikan, bayangkan. Setiap kita berdoa, selesai berdoa, pertanyaannya cuma satu, semakin percaya sama Tuhan atau semakin ragu dengan Tuhan? Setiap kita berdoa, pertanyaannya, Tuhan jawab enggak ya? Kok Tuhan belum jawab, ada apa ya? Mengapa Tuhan tidak jawab? Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begini? Jadi semakin engkau di dalam doa, semakin engkau menggedor pintu sorga, semakin khawatir Anda. Dan semakin curiga kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah nggak bisa berdoa karena sudah pahit hati dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak jawab? Karena selalu dalam setiap doa dia selalu memberikan keinginannya untuk Tuhan genapi, untuk Tuhan jadikan.
Dan dia minta berkat, minta kuasa, minta mujizat, apapun juga dia minta. Dan selesai berdoa, jarak dengan Tuhan semakin lama, semakin jauh, semakin jauh. Saya percaya Yusuf, ketika satu saat dia dibuang, dia mau dibunuh, kemudian dia dijual sebagai budak. Hidupnya semakin lama, semakin tidak enak. Jadi budak enak dikit aja, masuk penjara karena difitnah. Semuanya itu kalau dihitung secara manusia itu menurun. Tetapi kalau dilihat dari kacamata Tuhan, itu perjalanan yang Tuhan sedang bawa supaya dia mencapai titik di mana Tuhan menghendaki. Tapi kan nggak tahu, kita nggak tahu, ya, dia juga nggak tahu. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita berpikir. Kita pengen anak kita menjadi hebat, itu nggak salah. Kita ingin bisnis kita maju, itu nggak salah. Tapi ada nggak di dalam hatimu itu sebuah beban yang tidak pernah lepas dari hidupmu? Di tengah-tengah pergumulan yang besar apapun juga, itu menguatkan kita. Punya beban. Kok tetap rasanya iya ya? Tuhan kok menghendaki yang ini? Itu keluar terus. Bukan kekhawatiran, bukan apa, tetapi beban ilahi. Beban ilahi dari Tuhan, itu yang masuk. Harusnya itu yang menjadi sesuatu kekuatan. Di tengah pergumulan, kok tetap aja suara itu selalu mendengung, dan suara itu membuat aku kuat. Suara itu membuat aku yakin bahwa aku akan melakukan. Yusuf mungkin di dalam pergumulannya selalu Tuhan meyakinkan dia. Maka itu di dalam kehidupan dia selalu taat. Ya, jadi yang pertama saudara, ketika kita tuh mau belajar hidup di dalam rencana Tuhan, pikirkan betul-betul yang engkau dan saya gumuli itu, rencana saya atau rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan, itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Terus, ingin, enggak pernah kita bisa lepas. Ya, kita akan mau terus melakukan. Kita mau melakukan. Walaupun enggak mungkin, tetapi itu ya. Beban, bukan khawatir loh, bukan stresnya loh ya. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat yakin. Ini yang Tuhan. Walaupun aku enggak tahu. Ya, walaupun aku yang enggak tahu. Nah, saudara, yang kedua, apa yang kita pelajarin dari kisah Yusuf ini? Yang kita pelajari, sekalipun kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan, sekalipun kita disertai oleh Tuhan, jawabannya, Tuhan tidak pernah memberikan kita privilege atau hak istimewa untuk tidak mengalami masalah. Sekalipun itu yang kita lakukan adalah dari Tuhan, untuk Tuhan. Sekalipun kita melakukannya dengan taat, tidak melepaskan kita dari masalah. Ketika Allah mereka-rekakan kebaikan, itu tidak membebaskan Yusuf dari kejahatan saudaranya, istri Potifar, dan lain-lain. Ya, ada pemahaman yang salah dalam hidup ini. Yaitu apa? Kalau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Allah itu Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, pasti membuat perjalanan hidup saya lancar. Ini pemahaman yang salah sama sekali. Dari bukti ini kita tahu dari cerita Yusuf ini, perjalanan hidup itu naik turun. Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah. Meskipun Tuhan menyertai
Maka itu saudaraku sekalian, mari kita jangan berpikir kalau aku taat, kalau aku berdoa terus, kalau aku jadi orang baik, kalau aku melayani dengan sungguh-sungguh, pasti semuanya beres. Enggak tuh. Enggak. Justru ujiannya di situ. Justru ujiannya di situ. Dan ketika engkau dan saya sedang dalam krisis, dalam satu masalah, saya sering alami. Justru itu adalah sedang mengungkap iman yang benar atau iman yang subjektif. Justru ketika kita sedang dalam masalah itu, kita sedang ditanya oleh diri kita, kamu ini sebenarnya sedang percaya pada Tuhan, bahwa itu rencananya, atau kamu sebenarnya itu rencana dalam hidup ini. Justru seringkali hidup ini punya iman yang salah, yaitulah objek imannya itu salah, bukan besarnya iman. Kalau objeknya salah, kalau kamu melihat Tuhannya secara salah, kalau kamu tidak tahu tentang Tuhan itu bekerjanya bagaimana, terus iman kita gede banget, nggak ada gunanya. Malah kita akannya kecewa dengan Tuhan habis-habisan. Mengapa orang kecewa dan meninggalkan Tuhan? Oleh karena imannya yang salah. Objek imannya itu salah. Maka hal yang kedua ini, kita tidak dilepaskan dari masalah. Tuhan izinkan. Ya. Dan seringkali kalau orang ini salah, justru ketika imannya terpuruk kemudian meninggalkan Tuhan, kita ngomong, dia sebenarnya sedang butuh-butuhnya Tuhan. Justru dia meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan seringkali mengizinkan kita itu mengalami hal yang tidak kita kehendaki. Meskipun itu semuanya ada di dalam rencana Dia. Mengapa? Mengapa orang baik itu menderita? Mengapa orang percaya itu menderita? Karena kita ini ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan oleh karena itu, kita orang baik yang mau sedang melakukan kehendak Tuhan untuk rencananya yang baik, ketika kita ada di dalam dunia ini, maka kita ini perlu penyertaan Tuhan. Kalau semuanya itu karena kita baik, kemudian semuanya lancar, kita nggak butuh Tuhan. Kita hanya butuh kekuatan kita. Kita hanya butuh komitmen kita untuk baik, untuk doanya kuat, untuk ini, untuk itu. Kita nggak butuh Tuhan. Tetapi karena kita ini ada di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Meskipun Tuhan merencanakan yang baik, Tuhan nggak melepaskan kita dari yang jahat. Dan untuk itulah kita ini belajar bersandar kepada Tuhan. Mengapa? Karena hal yang baik dan hal yang buruk itu di tangan Tuhan. Hal yang baik dan buruk itu di tangan Tuhan. Dia berkuasa terhadap hal yang baik, dia berkuasa terhadap hal yang jahat. Artinya apa? Keduanya itu kalau di tangan Tuhan, pasti Tuhan menguasai dan Tuhan mengendalikan. Maka itu jangan lupa, apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, ini ayat yang sama. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu? Pengetahuan apa yang kita tahu menurut Rasul Paulus? Bahwa Allah turut bekerja. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Semuanya. Tidak ada yang Allah tidak bekerja. Kalau setengah detik aja,
Allah nggak bekerja. Atau 1/1000 detik Allah tidak bekerja, maka Allah nggak hadir, Allah tidak berkuasa. Dalam segala sesuatu apapun juga, ya, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Sesuai dengan apa? Rencana Allah. Jadi rencana itulah yang memanggil dan melibatkan kita untuk supaya rencananya jadi melalui hidup kita. Jadi kembali lagi, engkau ini dan saya menghidupi rencana siapa? Rencana kita atau rencana Allah? Kita nggak tahu. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku punya rencana gini. Tapi selalu ditutup, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kemudian kita berjalan, mengikutinya. Kita sandar pada Tuhan. Kalau memang itu bukan rencana-Mu Tuhan, tunjukkan aku jalan-Mu. Nanti hidup ini akan berjalan. Di tengah-tengah banyak tantangan, kita tahu. Kita mencapai satu titik di mana itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, Roma 8 ini mengingatkan kita Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha kasih. Karena apa? Kalau hanya maha hadir, kalau hanya maha tahu dan maha kuasa, belum tentu menjadi Allah yang baik. Tapi Dia maha kasih, Dialah yang mengorbankan firman yang jadi manusia, yaitu Allah yang bentuk firman supaya kita ini ditebus. Jadi Dia maha kasih. Ya. Nah itu saudaraku sekalian, dua rencana itu. Maka yang pertama, rencanamu atau rencana Tuhan. Dan yang kedua, di dalam rencana Allah tetap ada kemungkinan penderitaan. Hidup ini sekali lagi unpredictable dan uncontrollable. Satu hari teman saya meninggal. Umurnya baru 48,5. Dia pernah ke sini dulu, kalau nggak salah dengan istrinya. Lama sekali. Masih muda ya. Istrinya pengajar kur ya, pengajar kur. Ketika itu meninggal disemayamkan di gerejanya dia. Itu gembalanya waktu memberikan khotbah itu kasar tetapi aneh. Sambil memandang kepada peti yang ada jenazahnya itu. Hei Andri, kampret lu ya. Udah mati itu. Kampret lu ya. Lu itu diajak pelayanan bersama. Gua udah sakit jantung, gua sudah di ring. Gua seharusnya yang mati duluan. Mengapa lu yang duluan? Kampret lu ya gitu. Saya kemudian ngobrol sama si Pak Pendeta itu. Pak, ya itulah. Aku nggak bisa ngerti. Segala sesuatu itu benar-benar dia itu sudah tekun, pas, sudah diatur. Bisa aja pergi. Bisa aja diambil Tuhan. Jadi dia mengatakan, rencanaku baik, belum tentu itu baik. Mungkin aja orang ini nanti bisa murtad atau gimana, kita nggak tahu, tapi Tuhan ambil. Hidup ini ketika melihat ada penderitaan yang itu di luar kontrol kita. Oleh karena itu saudara, apa yang kita harus lakukan? Kita itu harus tetap teguh di dalam proses dan kehadiran Allah itu yang sering nggak terpahami. Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan hanya akan membentuk kita. Banyak orang mengatakan Tuhan marah nanti. Tuhan marah, ngapain kalau marah? Dia sudah mati di atas kayu salib anaknya. Kok dia masih marah sama kita kalau kita taat? Walaupun kita salah jalan, dalam pengertian kita masih ikut dia. Tapi kita salah pemahaman. Tuhan gak marah. Tuhan sedang membentuk kita. Supaya apa? Kita taat dan kita dipercaya dia, maka pembentukan itu akan berjalan. Sekali
kapanpun kita itu mengalami masalah di dalam perjalanan hidup kita. Ya, Yusuf dikatakan perjalanan hidupnya semakin memburuk. Tapi sebenarnya itu menanjak. Yusuf didiamkan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil. Maka saudaraku sekalian, seringkali kita gagal melihat pertolongan Tuhan dalam kesulitan kita. Tapi sekali lagi, kamu percaya nggak Tuhan itu baik? Nomor satu. Percaya nggak Tuhan itu baik? Percaya nggak Tuhan itu merencanakan yang baik dalam setiap hidup kita? Kalau sampai kita itu ada di dalam masalah, pertanyaannya, apakah itu karena kita tidak taat? Ataukah kita tidak dipercaya oleh Tuhan? Ingat loh. Karena apa? Hidup ini bukan milik saya. Hidup ini kita hanya mengelola. Dikasihkan umur, dikasihkan kesehatan, dikasihkan berkat, dikasihkan kepandaian. Pertanyaannya, kita bisa dipercaya oleh Tuhan enggak? Untuk memakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena seringkali kita enggak pakai itu. Semuanya untuk saya, semuanya untuk saya. Kita lupa pada saat itu diambil sedikit, baru kita tahu, kok begitu ya Tuhan? Mungkin karena kita tidak bisa dipercaya. Kita kembali dibentuk, supaya kita itu betul-betul menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan dalam rencananya. Dan kita bagian yang Allah akan genapi di dalam rencananya. Saya masih mendoakan teman saya yang pernah khotbah di sini, Bapak Pendeta Daniel Gosali. 3 bulan yang lalu datang ke rumah saya, bawa buku-bukunya. Ada 1 box. Pak Kris, aku serahkan buku-buku kepadamu. Ada apa? Saya mau berangkat ke Taiwan lagi. Saya sudah diundang dan saya sudah diterima sebuah pelayanan, dan pelayanan itu enggak bayar saya. Saya yang harus hidup dengan di sana. Saya tidak digaji. Dan itu untuk penginjilan. Tapi apa yang terjadi? Sampai detik ini, dokumen visa kerjanya dia untuk Taiwan belum keluar. Sering saya tanyakan, dia cuma ngomong, masih sebentar lagi, masih diproses. Itu udah 3 bulan lebih. Harusnya cuma 2 minggu, lebih dari 3 bulan. Dan ini masuk akhir bulan yang keempat. Kadang-kadang mikir, sudah baik, sudah rela, sudah semuanya. Kok ada masalah? Itulah hidup. Itulah pergumulan hidup. Pertanyaannya, tinggal berserah atau enggak sama Tuhan. Kalau itu rencana Tuhan, pasti bisa. Tapi kalau itu bukan rencana Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Tuhan pasti akan mengarahkan. Demikian juga dengan bisnis, demikian juga dengan keluarga, demikian juga dengan jodoh perkawinan. Tuhan mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka itu mari kita belajar berserah pada Tuhan, karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita cari, yang harus kita berserah, dan kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa Engkaulah pemilik dari segalanya. Pemilik hidup kami, pemilik dari apa yang ada di tangan kami, pemilik dari apa yang ada dalam hidup kami. Dan kami adalah orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mengelola hidup kami. Termasuk di dalam rencana-rencana kami. Tuhan tolong supaya kami tahu bahwa di dalam rencana-rencana kami ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kami,
dan melalui hidup kami. Yusuf dibentuk Tuhan untuk menjadi alat memberkati bangsa yang besar, yaitu keturunan orang-orang benar yang Tuhan pelihara di tengah-tengah satu masa kelaparan yang hebat. Tuhan, setiap kami berharga di mata-Mu. Kami percaya Engkau baik. Kami percaya Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kami, tetapi masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan, pimpin hidup kami, agar hidup kami adalah hidup yang ingin menghidupi apa yang Tuhan mau. Tuntun hidup kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Sekali lagi, kami tidak memiliki semuanya. Kami hanya mengelola hidup yang Kau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Firman yang luar biasa, yang merasa diberkati boleh katakan luar biasa. Firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk hambanya Bapak Kristono, biarlah apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita, dan pelayanan Bapak Kristono boleh menjadi banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Diingatkan kembali tetap ya untuk selalu belajar dari kita, untuk kita, oleh kita, pembangunan rumah Tuhan. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah apa yang kita tabur, kita akan tuai ya. Ketika apa yang dibagikan, berapa banyak yang kita berikan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi tugas. Kalau kita boleh maju ke depan, kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa yang boleh mengingatkan kita untuk selalu hormat, selalu ikut tunduk pada proses yang Tuhan berikan, karena kami percaya, kami yakin rencana Tuhan adalah indah pada waktunya, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkarya, orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Terima kasih, biarlah hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Kau berkati Pak Kristono Tuhan dalam pelayanan, yang biarlah semua yang dikerjakan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita akan memberi, biarlah kami memberi dengan apa yang kami miliki, dan kami berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Kita undang untuk makin berdiri saudara-saudara. Soraklah haleluya. Cobalah tutup dalam doa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sehati berdoa. Benar Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada siang hari ini kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
Bapak Pendeta Kristono yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang begitu luar biasa ya Bapak. Kau pakai dia di mana dia memberitakan, Tuhan urapi dia ya Tuhan. Beri kuasa yang datang dari Engkau ya Tuhan. Kau berkati juga rumah tangganya, berkati juga pelayanannya semua ya Tuhan. Tuhan pakai dia lebih heran lagi ya Bapak. Pada siang hari ini kami juga menghampiri Engkau ya Tuhan. Banyak sekali pergumulan kami di hadapan-Mu ya Bapak. Mengenai izin gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan di tangan kemurahan-Mu Bapak. Kami tidak bisa memakai kekuatan kami. Kami hanya minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Semua rencana-Mu yang indah kami kerjakan ya Tuhan. Kalau Engkau mempercayakan kami, Tuhan pakai kami hari demi hari ya Tuhan, memberi kekuatan. Semua apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, biar Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Sehati kami semua mendukung untuk pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Semua rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami tahu ya Tuhan. Kalau kami bisa mengerjakan pekerjaan yang Engkau percayakan pada kami. Tuhan, semua izin yang sedang diurus, Tuhan mempermudah semua jalannya ya Tuhan. Semua Tuhan campur tangan mengenai aparat maupun keuangannya juga Tuhan campur tangan semua ya Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Tuhan selalu memberi kekuatan pada kami ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa pada siang hari ini ya Tuhan. Biar kami semua yang hadir, biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, biar kami juga melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Biar kami kuat di dalam Engkau semua ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka, dalam keuangan maupun dalam segala penyakit, maupun apapun yang mereka hadapi, Tuhan beri jalan keluar semua ya Tuhan. Tuhan mempermudah semua ya Bapa. Tuhan memberi kekuatan pada mereka juga ya Tuhan, yang lemah juga ya Tuhan. Yang sakit juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua para pelayan-pelayan-Mu, para pengerja semua yang melayani pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kau pakai mereka, Kau urapi mereka, Kau beri hikmat pada mereka juga ya Tuhan. Biar mereka lebih setia lagi melayani pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Semua ya Tuhan, kami juga berdoa yang hadir pada siang hari ini tidak terkecuali ya Tuhan. Tuhan berkati semua mereka ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan mereka ya Tuhan. Kalau ada makanan dan minuman pada siang hari ini, Tuhan kuduskan. Tuhan berkati semua yang melayani, yang menyediakannya ya Tuhan. Kalau kami sebentar usai dari tempat sini, Tuhan menyertai kami selalu. Di mana kami berjalan, di mana kami berada, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Semua Tuhan beri sukacita, biar kami mendapat berkat yang datang dari Engkau pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.